malam Ibu Rai. Om Swastiastu. Selamat malam, Bu Agustini. Om Swastiastu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat Ibu. Hari ini seperti yang Bu Agustin lihat. Namun sedikit ada pikiran yang menyemat di hati saya, Bu, seperti itu. Apa nih Bu, pikiran apa yang menyemat di pikiran Ibu? Kemarin kan saya sempat mau bilang, Bu Tin, aku mau cerita sesuatu kan Oh gitu iya ke iya, ibunya. iya Masih ingat benar-benar. enggak? Iya, kemarin Ibu mau Iya. cerita nih. Oke, sekarang kita cerita ya Bu. Oh iya, tapi ini loh Bu, nggak mengganggu ya saya. Kebetulan kan lumayan nanti kalau saya cerita itu sama Ibu. Oke, kebetulan Bu, kebetulan nggak mengganggu sih Bu, karena mungkin 10 menit atau 15 menit ke depan ini, ayo kita mau ngobrol Bu. Jadi kita saling mendengarkan, saling memberikan semangat gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu sebelumnya untuk waktunya. Ini loh Bu, kita kan dapat pembelajaran yang di modul 2.2 kemarin. Nah itu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu, masih Iya, ingat nggak? iya benar Bu. Oh iya, maunya saya itu Bu, memberikan pemahaman pada rekan guru lain di sekolahnya saya, terkait pemahaman itu nanti bisa menerapkan juga bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing, seperti itu loh Bu. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi apa nih dari tadi kan Ibu ingin menguatkan lalu menerapkan gitu pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Jadi dari percakapan hari ini tujuan Ibu tuh yang mana? Yang akan Ibu capai? Yang Ibu harapkan? Yang jelas, oke, yang jelas saya punya tujuan yang saya ingin sekali capai Ibu di kesempatan kita ngobrol kali ini ya, ketika nanti kita berbincang selesai, itu ingin sekali saya memberikan pengimbasan pemahaman sebenarnya kepada rekan-rekan guru di sekolah saya, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Ya. Karena menurut saya pembelajaran ini tuh sangat sesuai dengan eee, kebutuhan dari siswanya saya Bu, Iya. gitu. Selain untuk siswa saya juga mungkin untuk guru-guru rekan di sekolah juga. Karena kenapa? Dari pembelajaran itu kan sesuai dengan karakter anak yang berbeda-beda, Bu. Nih, Iya. kan mulai dari kesiapan dan minat bakatnya itu sangat bagus loh, Bu. Karena kan media pembelajarannya itu disesuaikan. Jadi apa yang nanti Tiang terapkan, Tiang ingin juga mengimbaskan seperti itu kepada rekannya dan bisa juga untuk anak didik saya. Seperti itu loh, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, tujuan dari pembahasan kita hari ini. Jadi gini Bu, dari tujuan itu, apa nih yang sudah Ibu pernah terapkan dan apa yang udah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Sebenarnya kan gini Bu, kemarin kan pas waktu Lokakarya tuh, kan ada satu CGP yang sebagai contoh pembelajaran. Nah, Iya. kebetulan waktu itu saya sebagai contohnya. Nah, di sana saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilihat langsung nih dari teman-teman yang lain sebagai siswa CGP-nya waktu itu ya. Nah, ketika penerapannya itu loh Bu, antusias dari siswa selaku CGP-nya itu sangat baik diterima. Kenapa? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan dari diawali dengan pemetaan kesiapan belajar siswa nih. Jadi guru itu melihat siswa dari karakternya itu bagaimana, apa yang cocok untuk pembelajaran yang mereka itu mulai dari mindfulness-nya, kesiapan belajar, guru menanyakan apa hal positif yang dia lakukan untuk hari ini ketika datang di sekolah, kemudian ketika di rumah tuh apa. Jadi mereka secara terbuka itu mulai dari sebuah proses yang awal saja sudah seperti itu. Ketika belajar pun waktu Tiang terapkan nih, saya buat video. Nah, Iya.
rencananya video inilah yang saya nanti tunjukkan ke rekan-rekan di sekolah sehingga tidaknya itu memberikan pengimbasan loh gitu, Bu. Itu yang sudah, saya lakukan. Semoga juga nanti dari pemahaman yang sedikit bisa berkembanglah, Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu sudah menerapkannya pada saat lokakarya kemarin seperti itu? Lokakarya. Iya, benar. Iya, Bu. Jadi selain menerapkan waktu di lokakarya, ini kan tujuan Ibu tadi di awal untuk menerapkan ke teman-teman di sekolah Ibu, seperti itu ya Bu. Tapi mungkin cara Iya. Ibu dengan menampilkan video saat lokakarya seperti itu. Nah, selain menampilkan video saat Ibu lokakarya itu, ada nggak hal yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, di mana saat Ibu bertemu dengan teman begitu, ada nggak Bu? Yang saya lakukan sebenarnya sebelum ini saya sempat sih berbincang sama kepala sekolahnya dulu. Bu, saya ada pembelajaran seperti ini loh Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagus loh Bu penerapan dan pemahamannya, terutama kepada saya. Dan ketika diterapkan untuk siswa pun itu sangat bagus sekali karena penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah memenuhi semua kebutuhan siswanya, mulai dari kesiapan belajarnya, proses belajar yang menggunakan metode dan media yang sesuai secara bervariasi. Nah, di sini itu tentunya pasti menumbuhkan motivasi anak itu, Bu. Nah, kalau sudah termotivasi artinya pembelajarannya pun akan menjadi sangat menyenangkan, seperti itu saya bilang. Nah, kebetulan waktu itu didengar oleh beberapa rekan yang ada di ruangan guru waktu itu, Bu. Nah, setidaknya saya juga sebenarnya memberikan pengimbasan secara tidak langsung juga. Nah, adalah beberapa guru yang bertanya, "Loh, Bu, pembelajaran apa sih itu? Kayak gimana kalau boleh tahu?" Nah, saya juga tunjukkan videonya seperti itu. Itu, Baik, Bu. luar biasa sekali ya Ibu. Jadi Ibu selain sudah mempraktekkan langsung saat di lokakarya, Ibu juga sudah berbincang-bincang nih. Ya, dari bincang-bincang itu apa sih Bu? Bagaimana perasaannya? Lalu bagaimana tanggapan dari kepala sekolah Ibu dan rekan-rekan Ibu yang mendengar itu? Kalau tanggapan dari kepala sekolah itu sangat mensupport sebenarnya, Bu, memberikan dukungan penuh kepada saya. Kenapa? Karena dari proses pembelajaran yang mendukung segala kegiatan siswa, apalagi itu bagus dalam penerapannya. Nah, di sini, kepala sekolah saya itu memberikan saya peluang untuk bisa juga memberikan pemahaman kepada rekan-rekan di sekolah saya dengan mengajak melihat pembelajarannya nanti mungkin seperti itu, ibunya bilang. Nah, kebetulan nanti kita kan ada tugas nih, Bu, yang di PI 4 ya, Ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi penerapan KSE itu. Nah, ya, rencananya sih saya ingin mengajak, rekan saya untuk membuat saya meminta untuk merekam video nih, Bu, ya, kayak nah, serta membuat fotonya itu loh, Bu. Nah, di sini kan secara otomatis guru dan rekan yang ada di sekolah juga belajar gitu, Bu. Jadinya kan pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan, dapat dipahami ya, karena beliau sudah secara langsung menyaksikan bagaimana pembelajaran itu, mulai dari kesiapannya, mulai dari prosesnya langsung. Karena di sini saya ingin waktu pembelajaran nanti nih, Bu, ya. ketika berdiskusi dalam model pembelajaran nanti, media yang saya gunakan itu bentuknya yang seperti miniatur itu secara langsung. Nah, dari miniatur itu saya juga nanti ketika berdiskusi pun anak-anak akan saya ajak untuk bermain peran. Nah, di bermain peran ini rencananya saat disaksikan juga saya sebenarnya sudah ingin memberikan pemahaman, tapi diberikan contoh langsung kayak gitu. Nah, di sana, dari apa namanya, rekan-rekannya saya itu pasti menyaksikan, "Oh, ini prosesnya kayak gini. Wah, asik ternyata anaknya pasti mensupport," kayak gitu. Seperti itu loh, Bu. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi dari rencana yang sudah Ibu rencanakan hari ini itu seperti merekam video, nantinya hal apa yang akan Ibu munculkan, Bu? Hal seperti apa yang akan Ibu Hal munculkan?
Hal yang saya ingin munculkan adalah pembelajaran pertama nih dalam, pembelajaran berdiferensiasi untuk anak Jadi yang seperti praktek baik gitu ya Bu ya, yang nantinya iya dalam iya bentuk secara video, langsung, dari dalam bentuk dalam video bentuk seperti itu. dari videonya misalnya, ketika nanti itu kan ada pembelajaran selain yang bermain peran, saya juga akan menggunakan video pembelajaran yang secara, menantang nih, ada kuisnya. Jadi di sana anak-anak yang satu kelompok saya suruh maju untuk memilih materi apa yang ingin mereka ketahui. Dari pilihan mereka itu, mereka secara langsung mengetahui dengan mengklik langsung medianya itu muncul misalnya tentang pengertian dari planet, apa itu planet, jenis-jenis planetnya dan sebagainya. Nah, Nah ya. kemudian membuat rangkuman nah ini salah satu produk yang mereka buat. Bisa seperti itu atau mereka bisa membuat dengan sebuah lagu untuk mengingatkan apa saja planet-planet yang ada di bumi dan sebagainya, seperti itu, Bu. Dan mereka juga bisa menyampaikannya dalam bentuk presentasi, laporan, kayak seperti itu loh, Bu, yang saya harapkan. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi apa yang akan Ibu tampilkan nanti dalam video itu ya Bu ya. Jadi nanti akan Ibu jadikan sebagai bukti karya gitu ya Bu ya nanti. Jadi yang bisa ditonton Iya, oleh Bu, teman-teman Ibu tanpa sengaja nanti Ibu sudah mhm. menerapkan dan apa namanya sudah berbagi sama teman-teman Ibu dan sudah mengimbaskan juga seperti itu ya Bu ya. Iya, Iya Bu, Bu, seperti ya. itu yang saya harapkan. Bagus sekali Ibu. Jadi untuk rencana itu nih, rencana yang akan Ibu lakukan, kapan Ibu akan Ibu realisasikan rencana tersebut? Rencananya, saya sudah sebenarnya bisik-bisik sama kepala sekolah dan rekan guru. Nanti kan kita baru awal nih pembelajaran, minggu depan baru bisa, karena kelas 6 kan MPLS-nya 1 minggu. Setelah 1 minggu inilah, Bu, saya mau menerapkan seperti itu, Bu. Iya. Semoga dari penerapannya itu nanti rekan-rekan yang menyaksikan atau yang melihat bisa terimbas seperti itu, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan saya ke depan tentang pemahaman dari berdiferensiasi ini, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi Ibu sudah dapat hal baru nih kali ini ya Bu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan itu di minggu ke depan, 1 minggu ke depan ini. Baik Ibu, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Ibu pada saya? Yang saya ingin sampaikan, eee, sebenarnya saya sangat berterima kasih sama Ibu nih sebagai, teman rekan bicara seperti itu ya. Dari pembicaraan kali ini tuh saya bisa menemukan ide-ide tentang apa yang mesti saya lakukan untuk pencapaian dari tujuannya saya. Eee, Ibu selalu memberikan semangat lah gitu, Bu, biar bisa kayak apa ke depannya, seperti itu. Ya, Astunggara Bu, saya juga merasa mendapatkan inspirasi baru Bu dengan bercakap-cakap dengan Ibu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya ingin menunggu nih hasilnya nanti Bu di minggu depan Bu. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu di minggu depan bagaimana hasil dari penerapan Ibu dari rencana-rencana Ibu untuk pengimbasan dari pembelajaran berdiferensiasi kepada teman-teman. Gimana Ibu? Oke, Bu, siap, Bu. Semoga dalam pelaksanaan nanti apa yang saya mau capai tujuannya terutama kepada rekan-rekan guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bisa menerapkan kepada siswa nantinya bisa tercapai dengan baik dan bisa juga diterima oleh anak-anak dengan baik dan bermanfaat juga, menumbuhkan motivasi mereka belajarnya menjadi lebih semangat dan lebih menyenangkan karena hal baru ini, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan dengan Baik. baik. Terima kasih juga Ibu Rai atas apa yang sudah Ibu bagikan dan pengalaman-pengalaman Ibu. Iya, Baik Bu, Ibu, terima kasih. saya ingin tahu Bu, jadi dari percakapan hari ini, percakapan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Senang sekali, Bu. Jadi sebelum saya bercakap dengan Ibu tuh kayak ada yang terpendam gitu, belum bisa plong keluar. Nah, ketika bercakap sama Ibu, akhirnya saya menemukan suatu solusi dan ide yang saya nanti bisa kembangkan
untuk ketercapaian dari tujuan pelaksanaan pembelajarannya tentang pemberian pengimbasan pembelajaran pada rekan guru. Di sini saya merasa senang sekali, bahagia, tidak ada unek-unek lagi seperti itu. Pokoknya luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih untuk juga Ibu. semuanya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, baik Ibu. Jadi di sini saya mau menyampaikan juga Bu hasil refleksi diri saya sebagai coach hari ini Ibu. Jadi dari refleksi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya refleksikan dari kegiatan coaching bersama Ibu hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee, Bu. Sehingga coachee bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya, lalu hambatan-hambatan yang dia hadapi, lalu bagaimana cara dia nanti untuk menemukan hal-hal baru dari ide-idenya dia, seperti itu Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mendengarkan dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk dapat mengisi segala sesuatu atau potensi yang ada dari diri coachee, seperti itu. Itu yang menurut saya yang perlu saya tingkatkan dalam percakapan kali ini, Bu. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Jadi pada hal ini agar saya tetap dalam kondisi present dalam percakapan coaching kali ini. Jadi saya lebih ke fokus pada ke poin-poin inti atau catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee, seperti itu Bu. Jadi dari poin-poin inti itu saya nanti dapat menggali lagi hal-hal apa yang dapat saya tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu. Lalu yang terakhir itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang akan saya lakukan itu Ibu, untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan selalu merefleksikan apa yang masih kurang dan yang perlu saya tingkatkan. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Ibu. Selamat berkumpul lagi Ibu dengan keluarga. Ya Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Untuk umpan baliknya, Tiang juga sangat berterima kasih. Perasaan saya sangat senang terhadap apa yang Ibu berikan hari ini. Saya menjadi plong dan lega. Ibu menjadi seorang mitra bagi saya yang sangat luar biasa, bisa menuntun dan mengarahkan untuk menemukan suatu solusi dan ide dari permasalahan saya, dan tetap semangat Ibu. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Ya Bu, selamat malam.